Shalom umat Tuhan. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan saudara, selamat bergabung di Cool Online bersama GBI Rayan 17. Dan puji nama Tuhan, kita boleh memasuki bulan pertama di tahun ini. Saya percaya semuanya karena campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan saya percaya saudara, saat kita berjalan bersama Tuhan, Dia yang akan menjadikan kita umat yang lebih dari pemenang. Amin. Mari yang percaya bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita memuji, menyembah dan memuliakan Dia Allah yang besar. Haleluya. Yes, Lord. Mari kita mau terus deklarasikan malam hari ini bersama-sama bahwa kita lebih dari pemenang. Haleluya Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih
bersyukur Tuhan, terima kasih di dalam Yesus kami terima kemenangan yang pasti dan jaminan keselamatan yang pasti di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, biar hadirat-Mu saat ini boleh mengalir dalam hati kami Tuhan, di dalam keluarga kami. Hadirat-Mu yang terus Tuhan memberkati setiap umat-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami mau terus satukan hati kami menyembah-Mu. Oh ralaba ya syaralaba ralaba. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami mau terus menyembah-Mu ya Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya.
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami mau terus berjalan bersama Tuhan sepanjang tahun ini Tuhan. Seperti Engkau menyertai kami di tahun yang lalu, kami percaya di tahun ini kami akan melihat mujizat demi mujizat. Pintu-pintu terbuka ya Tuhan, bahkan kemenangan demi kemenangan Engkau sediakan bagi setiap umat-Mu yang terus berpegang kepada firman-Mu ya Tuhan. Dan hadirat-Mu itu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan ambil roh-Mu ya Tuhan. Dari setiap kami biarlah itu yang terus menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mau diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami, tegur kami, ajar, didik kami umat-Mu di tempat ini agar setiap kami dapat terus berjalan selaras dengan kehendak-Mu dan menggenapi rencana-Mu. Terpujilah nama-Mu dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memuji dan kami mengucap syukur. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari umat Tuhan yang diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Kul Online GBI Rayon 17 Lampung. Dalam kesempatan ini saya mau mengucapkan selamat tahun baru 2023 buat kita semua. Dan biar kiranya kasih setia dan kebaikan Tuhan itu terus menyertai saya dan saudara di sepanjang tahun 2023 ini. Nah saudara, Gembala pembina kita Pak Niko katakan bahwa tahun ini adalah tahun dengan tema bangkitlah dan menjadi pemenang saudara. Hari ini, tahun ini bahwa Tuhan katakan kita harus bangkit. Dan bukan cuma bangkit, maka kita juga harus menjadi pemenang. Sebab itu tema khotbah saya pada malam hari ini adalah Be victorious, menjadi pemenang. Nah, mari saudara buka bersama dengan saya di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-11. Sekali lagi 1 Samuel 17 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Dan mata tombaknya itu 600 sikal beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berilah kepadaku seorang supaya kami berperang, seorang melawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saudara, suatu kali Alkitab menceritakan bahwa bangsa Israel dengan rajanya Raja Saul, mereka sedang mengalami peperangan dengan bangsa Filistin, saudara. Tetapi kemudian keluarlah seorang pendekar, seorang yang gagah perkasa, kita semua tahu namanya adalah Goliat. Dan Goliat katakan begini, "Nggak usah kita berperang pasukan melawan pasukan, tapi biarlah orang Israel memilih seseorang untuk berperang satu lawan satu dengan Goliat. Maka siapa yang kalah,
bangsanya akan takluk kepada orang yang menang tadi, kepada bangsa yang menang tadi, dan menjadi budak mereka, saudara. Mendengar tantangan ini, Alkitab katakan bahwa Saul dan seluruh bangsa Israel pada waktu itu menjadi sangat ketakutan, saudara. Belum berperang, mereka sudah menjadi ketakutan. Bagaimana mungkin mereka bisa menang? Oh, hari-hari ini saudara, ada banyak orang hidup dalam ketakutan. Memasuki tahun 2023, ada banyak orang khawatir, ada banyak orang takut, ada banyak orang cemas. Begitu juga di dalam kul mungkin saudara. Sebagai pengurus kul, sebagai gembala kul, mungkin kita berpikir apa jadinya dengan kul kita nanti di tahun 2023. Mungkin selama ini di kul kita belum ada pertumbuhan yang berarti. Mungkin banyak orang khawatir dan takut saudara. Tapi saya mau katakan begini. Tahun ini Tuhan katakan kita harus menjadi pemenang. Nah saudara dengar baik. Untuk menjadi seorang pemenang maka ada yang namanya peperangan. Untuk menjadi seorang pemenang maka ada yang namanya pergumulan dan permasalahan. Ini juga yang dialami oleh bangsa Israel dan Raja Saul pada waktu itu. Tuhan izinkan mereka memasuki masa pertempuran. Tuhan izinkan mereka mengalami peperangan supaya apa? Tujuannya supaya mereka mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Tapi apa yang terjadi saudara? Belum berperang, Saul dan segenap bangsa Israel sudah ketakutan. Kalau ini terus berlanjut maka mereka akan kalah saudara. Tapi untunglah kita tahu muncul seorang pemuda yang gagah berani. Kita semua tahu namanya, yaitu Daud. Daud ngerti begini saudara. Rancangan Tuhan buat mereka itu bukan kekalahan. Rancangan Tuhan buat bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan adalah kemenangan. Tuhan itu mau menjadikan mereka lebih dari pemenang bahkan. Dan saya mau katakan begini saudara. Memasuki tahun 2023. Dalam usaha pekerjaan saudara, dalam keluarga saudara, dalam pelayanan kita, di dalam kul kita, Tuhan tidak merancangkan untuk kita kalah. Tuhan tidak merencanakan untuk saya dan saudara hancur, tidak seperti itu. Tapi dengar baik, Tuhan merencanakan, Tuhan merancangkan supaya saya dan saudara menjadi pemenang. Dan tadi saya katakan, untuk menjadi pemenang, kita harus mengalami peperangan. Untuk menjadi pemenang, ada permasalahan dan persoalan yang harus kita hadapi. Sebab itu dengar baik saudara. Kalau hari-hari ini engkau mengalami masalah, persoalan dan pergumulan dalam hidupmu, engkau harus yakin, engkau harus tahu bahwa semua itu Tuhan izinkan supaya engkau menjadi seorang pemenang. Kalau hari-hari ini kita ada dalam masa peperangan, kita harus percaya sama Tuhan bahwa ini waktunya Tuhan jadikan saya dan saudara menjadi seorang pemenang. Saudara, pertanyaannya begini, mengapa pada waktu itu Daud menjadi seorang pemenang? Dia bisa mengalahkan Goliat yang begitu besar, dia bisa mengalahkan Goliat yang begitu kuat. Permasalahan yang Daud hadapi adalah persoalan yang besar, saudara. Goliat itu seorang raksasa. Daud harus menghadapi seorang raksasa dalam pertempurannya. Tapi toh Daud tetap bisa keluar sebagai pemenang. Nah kita akan belajar pada malam hari ini. Apa saja yang membuat Daud keluar sebagai pemenang. Kita akan lihat di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-40. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 40 katakan demikian. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Saudara, Daud Alkitab katakan begini. Dia ambil tongkat di tangannya. Kemudian dia pergi ke sungai, dia pilih 5 batu yang licin. Kemudian batu-batu itu ditaruh di kantung gembala yang dia bawa. Dan kemudian umbannya dipegang di tangannya. Dan kemudian Alkitab bilang begini kalimat yang terakhir. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu.
Daud mendekati Goliat itu dengan persiapan, saudara. Jadi poin yang pertama, bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang menang. Bagaimana kita menjadi seorang pemenang dalam peperangan, dalam masalah pergumulan saya dan saudara. Kita harus siap menghadapi peperangan itu. Daud mendekati Goliat tidak dengan tangan kosong. Daud mendekati Goliat setelah dia melakukan persiapan. Dia sudah kumpulkan batu-batu, dia sudah pegang tongkatnya, dia juga sudah pegang umbannya. Dengan semua persiapan itu, saudara, maka Daud mendekati orang Filistin itu dan dia memasuki peperangan yang harus dia hadapi. Hari-hari ini, saudara, saya mau katakan begini. Waktu Tuhan katakan kita harus bangkit, pertanyaannya, siap nggak kita bangkit? Gembala rayon kita Pak Budi katakan tema tahun ini adalah bertumbuh bersama. Siap nggak kita mau bertumbuh bersama? Oh, saya mau katakan begini, saudara, mohon maaf. Kalau saudara tidak siap, saudara tidak akan bisa bangkit. Kalau saudara tidak siap, maka saudara tidak akan bisa bertumbuh. Mungkin bertumbuh sedikit, tapi tidak maksimal. Karena apa? Karena kita tidak siap. Dan waktu kita tidak siap, maka kita juga tidak bisa menjadi seorang pemenang. Tahun ini, tahun 2023, mari kita siapkan hidup kita. Siapkan hati kita. Siapkan iman kita. Siapkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Supaya ketika peperangan itu muncul dalam hidup saya dan saudara, waktu kita siap, maka kita akan keluar sebagai pemenang. Tahun ini poin yang pertama, supaya kita menjadi seorang pemenang, kita harus siap sedia. Katakan amin. Yang kedua, saudara, 1 Samuel 17 ayat 41 katakan begini. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Saudara, waktu Daud mulai mendekati Goliat, Goliat juga maju mendekati Daud. Dan waktu Goliat itu mendekati Daud dan melihat Daud, Alkitab tulis begini, Goliat itu mulai mengolok-olok Daud, mulai menghina Daud. Karena Daud itu masih muda, karena Daud itu kecil, saudara. Tapi dengar baik, Daud tidak peduli sama hinaan daripada Goliat. Daud tidak goyah menghadapi situasi dan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan. Mungkin saudara, Daud berpikir begini, kalau aku maju, jangan-jangan Goliat bisa mundur nih. Tapi yang terjadi begini, saudara, ketika Daud maju masuk peperangan untuk menghadapi Goliat, Goliat juga maju. Berarti situasi dan kondisi yang diharapkan Daud tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Situasi dan kondisinya, kenyataannya berbeda dari apa yang Daud harapkan. Tapi yang pasti begini, saudara, Daud tidak goyah. Walaupun situasi dan kondisi, walaupun kenyataan, walaupun fakta tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, Daud tetap maju untuk berperang melawan Goliat. Hari-hari ini mungkin ada di antara saudara yang sedang berdoa untuk kesembuhan. Sudah sekian lama sakit, masih terus berdoa, masih terus bergumul, saudara. Saya mau katakan begini, jangan goyah dengan melihat keadaan saudara. Jangan goyah apapun kondisimu yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kau harapkan. Mungkin kau berharap penyakitmu semakin hari semakin baik, tapi hari-hari ini justru mungkin semakin parah. Tapi saya mau katakan begini, kalau engkau tidak goyah, maka percayalah Tuhan akan menolong dan membela setiap kita. Mungkin kau bergumul untuk usaha dan pekerjaanmu. Mungkin kau bergumul untuk keluargamu. Dan kenyataannya, faktanya masih belum seperti apa yang kau harapkan. Saya mau katakan begini, saudara, tetap beriman, tetap percaya sama Tuhan dan jangan pernah goyah. Karena percayalah, Tuhan akan bekerja indah pada waktunya. Sebab itu yang pertama, supaya kita menjadi pemenang, kita harus siap. Yang kedua, kita jangan goyah walaupun kondisi, fakta, kenyataan
belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, terus berharap sama Tuhan, terus bergantung sama Tuhan, dan terus percaya sama Tuhan. Yang ketiga, saudara, ayat yang ke-47 dari 1 Samuel 17 katakan demikian. Dan supaya segenap jemaah ini tahu, ini perkataan Daud, bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara, ketika Daud berperang melawan Goliat, dia nggak bergantung pada hal-hal duniawi. Dia nggak bergantung pada pedang dan lembing. Dia nggak bergantung pada kekuatannya, tapi dia bergantung sama Tuhan. Sepanjang tahun 2023 ini, kalau saudara mau menjadi seorang pemenang, ayo bergantung terus sama Tuhan. Saudara perlu bergantung sama Tuhan. Saudara perlu mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Alkitab katakan begini, saudara. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya manusia, tapi diberkatilah dia yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau kita bergantung sama Tuhan, kalau kita terus berharap sama Tuhan, maka hidup saya dan saudara pasti dibela oleh Tuhan. Daud katakan begini, bahwa pertempuran itu ada di dalam tangan Tuhan. Peperangan itu, permasalahan, pergumulan, persoalan saya dan saudara itu ada dalam tangan Tuhan. Waktu kita terus bergantung sama Tuhan, maka Tuhan jadikan saya dan saudara orang-orang yang lebih daripada pemenang. Katakan amin. Yang keempat, yang terakhir, saudara, ayat 48 katakan begini. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Saudara, waktu Goliat mulai melangkah maju, Daud bukan cuma melangkah, tapi Daud berlari menuju kepada Goliat. Ini bicara tentang respon yang positif, saudara. Hari-hari ini kita perlu memiliki respon yang positif. Waktu Tuhan katakan tahun ini adalah tahun kebangkitan, kita perlu punya respon yang positif. Waktu Gembala Rayon katakan tahun ini kita harus bertumbuh bersama, kita perlu punya respon yang positif. Waktu Paniko katakan tahun ini adalah tahun kita menjadi pemenang, kita perlu punya respon yang positif. Ketika kita punya respon yang positif, maka apa yang difirmankan Tuhan itu menjadi bagian saya dan saudara. Saya berdoa biar kiranya setiap kita, seluruh pengurus kul, anggota kul, kita semua menjadi pemenang. Dan untuk bisa menjadi pemenang, kita harus siap sedia. Siap menghadapi peperangan, siap menghadapi persoalan, siap juga untuk kita menerima kemenangan yang daripada Tuhan. Yang kedua, jangan pernah goyah, jangan pernah ragu, jangan pernah putus asa ketika kita melihat kenyataan belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Percayalah pertolongan Tuhan itu indah pada waktunya. Yang ketiga, mari terus mengandalkan Tuhan, terus bergantung dan berharap sama Tuhan. Dan yang terakhir, kita perlu memiliki respon yang positif. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, saudara. Kami bersyukur buat firman-Mu malam hari ini, ya Tuhan. Biar kiranya Engkau memetraikan firman Tuhan ini di hati setiap umat-Mu. Kami tahu janji-Mu menjadikan kami orang-orang yang lebih dari pemenang. Engkau yang mau kami menjadi orang-orang yang menang di tahun 2023. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau yang memperlengkapi kami supaya kami siap menghadapi pertempuran, siap menerima kemenangan yang daripada Tuhan. Dan ajar kami terus tidak pernah ragu, tidak pernah goyah, tidak pernah putus asa melihat kenyataan belum sesuai dengan apa yang kami harapkan. Ajar kami terus bergantung sama Tuhan, dan ajar kami juga memiliki respon yang positif. Berkati seluruh umat-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini waktunya untuk kita memberikan persembahan.
Kita bisa memberikan persembahan dengan beberapa macam cara. Yang pertama, Bapak Ibu bisa mentransfer ke rekening-rekening gereja yang ada. Atau Bapak Ibu juga bisa men-scan QR Code yang ada di layar kaca saudara. Atau cara yang berikut adalah Bapak Ibu bisa memberikan persembahan menggunakan amplop persembahan dan memasukkannya ke dalam peti persembahan yang ada di GBI Malahayati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Dan tiba waktunya untuk kita mengakhiri ibadah kul pada malam hari ini. Saya mengundang semua untuk bangkit berdiri. Mari angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan sumber segala berkat. Kekasih-kekasih hati Tuhan, malam hari ini terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita semua mulai malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, Amin. God bless you all.